swasta mau bangun kan banyak sekarang. Saya sekarang bahkan di rumah sakit yang rencana yang baru deh, yang swasta itu, kalau nggak diisi, saya udah bilang swasta praktek di RSCM dokter. Kalau film sendiri mau pakai, saya nggak mau rugi loh. Mesti seperti itu. Tapi poinnya kan satu, bahwa yang dikembangkan adalah rumah sakit kita sendiri. Jadi kembali ke situ, saya kira saya akan kembali ke sistem tadi. Kita mohon persetujuan yang dengan primer sampai ke keluarga. Di situ akan berperan FKUI dan teman-teman FK yang lain. Ya. Kedua, kita nanti dengan RSUD kita membuat sistem. Sebenarnya sih intinya udah ada di sini semua. Yang mesti kita lakukan adalah percepatan. Kalau Bapak lihat itu sebagai garis besar kita ya, dokter. Prof, saya mau tegaskan, kami ingin 2013 sudah jalan Januari. Jadi kan hanya punya waktu 1 bulan setengah. Jadi kita ingin Januari jalan. Ya. Jadi ini sudah kita lakukan. Ini tugas terus Mas Mam bisa kita lihat. Itu beberapa kali rapat. Ini kita ambil contohnya. Jadi sebenarnya pilot sudah. Tinggal kita jalankan aja. Kita punya datanya. Terus bahkan saya sudah siapkan pagi ini. Iya. Kita nggak tahu kan, kartu hijau itu nggak pakai telkom, sehingga bacanya sama. Kartu Jakarta itu jalan persis seperti Nanti di Jakarta itu yang satu sistem yang kita provide program masing-masing aja. kita bisa mengajarkan yang jalan coba. Kalau swasta dulu suruh Jadi untuk data yang seperti itu saya setuju karena kita selesaikan dan sampai 2013. Nanti yang sedikit yang menengahnya ada bahwa kita penataan betul-betul dan itu juga. masih ada geser-geser atau itu secara ya 2013 jalan. Masih apa jadi? Nggak apa-apa. Ini kayak tadi ini Pak, ini ada proyek udah, ada beberapa puskesmas, ada 300 lebih puskesmas. ya. Kita waktu itu 6 ya, yang sudah. Kita waktu itu mencoba sistemnya 6 puskesmas dengan 2 RSUD ke kita itu. Kalau sistem di jalan kita bisa regenerasi. Maksud dari itu seperti itu. Slide. Terus sudah dengan RSUD sudah kita pertemuan. Ini masalah detail Pak. Sampai detail kita sudah detail. Jadi sebenarnya tinggal kita sekarang mau mana aja untuk bantu. Ini sampai detail Pak. Sudah dari pihak RSUD kopi ini nanti tinggal minta sama istri ya. Kasih kopi aja. Supaya kita sama tidak punya. Itu sampai sudah detail Pak. Itu saja, saya mau itu saja. Terus di atas ini pertemuannya, kemudian di sini sampai itu terakhir April masih kita jadi kita mungkin kalau memang agak pelan berjalannya, tapi memang saya kira kalau kita empower sedikit ini akan jauh lebih cepat. Terus ini per masing-masing kita sudah punya sampai data masing-masing anak di mana masalahnya dan sebagainya. Ini ilmunya ke dalam, terus ini bagian saraf. Jadi terus, ya. Nah ini yang saya pikir juga sudah kita lakukan. Kita koordinasi dengan dinas kesehatan beberapa kali. Nah waktu itu persis 17 Juli ini kita baru berhenti nih, habis sudah pemilihan gubernur. Waktu itu yang terakhir kebijakan sudah kita bisa ambil adalah 1 Oktober 12 itu kebijakan rujukan itu mulai dijalankan. Sebenarnya dinas kesehatan cukup konsekuen untuk ini, cuman waktu itu juga belum ada. Saya takut di lapangan itu agak terus sedikit kalau kita nggak terima. Jadi tetap masih kita ini nanti akan bagus. Sekarang itu di RSTM itu misalnya 59% yang rujukan dari DKI sendiri itu sebenarnya menurut angka itu nggak boleh dirujuk, tidak perlu dirujuk dari masalah. Mestinya ditangani di RSUD itu bisa. Iya. Dan itu akan sangat diskriminasi sangat memberikan juga. Karena RSUD berapa mahal? Beda. Itu mahal. Jadi betul. Kita mau kurangi orang RSUD. Nah kalau kami pun kita. jadi konsepnya kan kalau dia kita kurangi kemudian akan
jangan subsidi balik. Tapi ini bicara kepercayaan. Contoh kelas persepsi orang itu jelek. Kalau gubernur di utama di rumah sakit itu semua orang wah ini bagus. Kira-kira begitu kan. Waktu kita ke situ bagus. Kalau kelas saya nggak mau kelas kita, saya terlalu lama susah dari. Iya. Saya kira sih konsep seperti itu nanti Pak. Saya rasa. Nah ini satu implementasi ini juga sudah berjalan sebenarnya 6 puskesmas. Kemudian untuk kita harus konsentrasi ke MDGs untuk connect. Jadi yang terakhir ini tim termosis kita juga sudah jalan. Ini juga ini Pak. Jadi sudah ada. Sebenarnya ada beberapa yang sudah siap. Dokter Imam dokter yang bisa mengambil. Tapi kalau ya, detail ya, konsepnya seperti itu ya. Kita kan salah satu terbaik kita tarakan. Ya. Yang akhir dulu. Ini kita rekomendasi kita buka. Jadi ada memang di resmi mesti ada beberapa penambahan, ada juga masih ada. Kita objektif kita lihat ini jadi masalah ya. Nanti kita selesaikan. Cuma memang komitmen dan kemudian mau nambah, mau kurangi, gimana? Ya kami akan ambil tindakan. Selama ini RSTM dan kalau ini punya masalah. Ngomong RSUD kan tadi habis bisa. Atau ketika punya ada masalah di BKD, memindahkan orang itu masalah. Nah sekarang rekomendasi ini harus dipakai setelah mentah-mentah aja kita ada protes, ada argumentasi yang masuk akal, ada problem juga manusia tidak hilang, salah. Jadi itu harus hidup bersama. Dengan dewa dan manusia bisa salah gitu. Tidak koreksi masing-masing, tapi jadi wasitnya. Ya, kami saya kira sih secara besar seperti itu Pak. Saya kira sekarang giliran semua yang dari RSUD untuk sampaikan masukannya, termasuk misalnya ada keberatan dengan pikiran kami. Pikiran kita bebas saja. Saya nggak ada dendam-dendaman Bapak. Nggak ada Pak. Saya juga nggak kenal semua Pak. Yang penting ya Bapak ngomong saja. Kita bebas saja. Yang penting anggap ini forum ilmiah, forum seminar. Semua orang bebas. Tapi jujur aja, saya sengaja panggil TV masuk di dalam. Rekam. Saya tidak mau ada fitnah di antara kita di belakang ngomong yang tidak suka. Nah ini nanti langsung ditonton di YouTube. Ya seluruh dunia nonton. Apa yang kita diskusikan untuk kesehatan Jakarta yang sebenarnya kita sedang melakukan kesehatan untuk Indonesia sih. Ya semua orang nonton. Ya silakan kita berdebat. Terima kasih. Oh silakan. Jadi dari hasil analisa setelah hampir 2 tahun melakukan penjajakan bersama dengan dinas kesehatan, ada beberapa bukti penting yang memang agak mengerucut yang bisa diinformasikan. Jadi memang dibayangkan bahwa belanja pegawai RSUD itu ingin ditingkatkan supaya mereka bisa mendapatkan jumlah perawatan lebih agar pengelolaan pasien di RSUD itu bisa lebih banyak menampung pasien manakala bornya itu masih rendah. Kemudian pengurusan penjaminan itu di rumah sakit umum daerah bisa lebih mudah lagi dan sama sekali tidak ada pungutan biaya. Seperti contoh di RSN itu kami tidak memperhatikan dia punya jaminan apa enggak, pokoknya itu datang langsung tolong, mau itu pemeriksaan diagnostik, mau itu pelayanan, pokoknya 3 hari pertama itu ditolong. Urusan jaminan itu boleh diurus belakangan. Yang penting pokoknya dia ditolong dulu. Itu udah menerapkan seperti itu. Nah itu Pak, kami juga sudah ada surat edaran dari Kepala Dinas Pak. ya. Jadi 3x24 jam itu gratis sama IGB Pak. Sip. Tapi faktanya itu di lapangan orang mengeluh. Jadi nanti bisa saya sengaja panggil orang saya yang memang sengaja ngurusin orang BSKPN. Kita habiskan hampir 2 miliar loh uang pribadi, bukan pakai uang Pemda ngurusin orang sakit. Jadi kayak Pak. Jadi sejak kita di DPR RI itu Pak, makanya saya agak sakit jiwa soal kesehatan di DKI. 2 miliar loh. Kita ada buktinya semuanya Pak. Makanya sekarang begitu tenaga DPRD baru bebaskan. Nah, kami tidak ingin orang kenal orang DPRD baru dibebaskan. Bagaimana misalnya ibu
Dia bisa ngomong, kalau saya kurus, bisa diskon 0, setengahnya bayar ke saya. Itu yang terjadi di lapangan. Dan kami tidak ingin lagi, siapapun Anda, asal Anda mau masuk ke kelas 3, berarti Anda butuh uang. Standar kita itu, kelas 3. Kelas 3 penuh, ya ambil kelas 2. Kalau terus satu itu, berarti ada sistem dasarnya atau sistem. Jadi dokter di lapangan, dokter keluarga atau dosis, kelas 3 mana yang kosong. Jadi saya kirim ke sana. Nanti udah kosong sudah balik. Kita lagi mau bangun sistem itu. Masuk ke ambulan, kita sudah sepakat. Ambulan juga pakai wajib motor, semua ada GPS. Kita lagi mau bangun sistem itu juga. Ya, silakan kalau Bapak Ibu sampaikan saja. Bapak terus saja. Kemudian mengenai PIK sangat bisa membantu dari segi teknis ketika bayi-bayi itu harus dioperasi di RSUD. Nah tentu ini membutuhkan kerjasama dokter spesialis terkait agar mereka bisa itu betul-betul bekerja full time di rumah sakit umum daerah dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk itu, karena memang untuk bayi dan anak kecil itu memiliki spesifikasi yang bagus. Dan kemudian bukan hanya masalah itu, ketika memang suatu saat harus dirujuk ke rumah sakit di tingkat yang tertinggi karena RSCM, maka transportasi ke RSUD bolak-balik itu memang betul-betul mampu mengatasi masalah spesifik tadi. Jadi ambulans yang memang khusus untuk bayi, karena bayi itu masih merupakan masalah yang rawan dan juga MBG itu benar-benar dalam waktu itu harus membutuhkan masalah. Dan yang terakhir, ya, dan terakhir adalah mengenai tarif PPI. Selama ini kalau tarif paket esensial itu dilakukan sama puskesmas dan RSCM, tentu ini kurang begitu fair, ya, karena dan kemudian usulan untuk revisi tarif tersebut telah diterima, tinggal pemberlakuannya supaya bisa Revisi tarifnya siapa yang revisi? kami yang mengusulkan, RSCM sudah masuk ke dinas kesehatan, tinggal kemudian bisa pemberlakuannya. Berarti mesti sampai, berarti sampai ke puskesmas. Ya. Karena puskesmas sudah ada waktu. Ya. Ini mesti jelas urutan. Bapak Ibu, sebut nama Pak ya, nama dari sudut mana supaya kita bisa datang. Terima kasih Pak. Nama saya Tommy dari Rumah Sakit Jawa. Pak duduknya Pak. Ya Pak. Kepalanya gitu. Ya. Pertama Pak, kami ingin memberitakan tentang jam kesedaran. Jadi artinya pemberlakuan jam kesedaran gratis kami sangat mendukung Pak. Informasi untuk pasien di Rumah Sakit Koja itu sehari 700 sampai 800 orang, itu 84% adalah orang miskin Pak. Dan itu semua gratis dan untuk administrasi tidak mengalami kesulitan. Artinya untuk pemberlakuan jam kesedaran gratis itu Pak, mungkin itu sangat sudah ditunggu masyarakat. Nah, dengan pemberlakuan kartu tersebut, mungkin dengan jumlah masyarakat miskin atau risiko miskin di DKI Jakarta berjuta, kalau itu bisa diberlakukan, itu akan sangat membantu. Persoalannya sekarang rumah sakit itu harus disiapkan. Tentang tadi Bapak menyampaikan, rumah sakit harus memilih 3 tadi. Saya kira kami tidak memilih opsi itu Pak, karena Bapak adalah yang punya rumah sakit, kami adalah pekerjanya. Bapak menentukan kemana, kita ikut Pak. Yang pertama, yang sekarang jam kesedaran itu kan sudah berjalan bergulir dengan bagus Pak. Artinya sistem yang sudah ada sekarang itu saya kira mungkin sudah bagus untuk dilanjutkan. Hanya Bapak mengatakan tadi bahwa ada beberapa oknum barangkali di lapangan yang masih ada mempersulit ataupun meminta sesuatu dari orang miskin itu, barangkali kami tidak menutupi, mungkin ada, karena ini informasi sebelumnya, karena sebelumnya kan namanya SKTM Pak. SKTM ini jadi di rumah sakit itu ada masyarakat punya koordinator yang judulnya adalah membantu masyarakat, tapi judulnya membantu masyarakat tetap belakangnya dia minta bayaran. Nah ini yang di flashback jadi kesalahan rumah sakit. Makanya saya tidak tahu apakah ini informasi masuk bahwa
semua, kami sudah sokrat. Begitu ketemu koordinator yang meminta itu, kami lapor polisi. Nah, setelah ada pemberlakuan gratis, memang ada drastis pengurangan itu Pak. Jadi sekarang itu perjalanan ini sudah bagus. Nah itu barangkali kami mungkin tidak memberi saran, kita tidak harus swasta, tidak harus rumah sakit pendidikan, tapi kami setuju sistem tadi bisa diberlakukan. Karena sistem kesehatan itu kalau di DKI ini kan ada dua macam Pak, yang kesehatan masyarakat dengan individu. Nah individunya mungkin di fokus di rumah sakit. Ini untuk penanganan bagaimana prosedur tersebut menjadi gratis. Dari masyarakat sistem tadi sudah ada yang sangat bagus dari top. Nah barangkali itu Pak yang kami sarankan. Barangkali mungkin kami tidak pada tataran memilih dengan sistem yang sudah bagus ini. Demokrasi Pak, demokrasi kasih ini Pak. Dengan Bapak mengatakan bahwa rumah sakit harus menjalankan sesuai dengan sistem ini. Informasi Pak, sesuai dengan SK yang 17 September yang kedua, yang menurut Bapak itu ada harga terlalu tinggi. Dari 5 rumah sakit di DKI itu belum semuanya mengimplementasikan. Jadi hanya beberapa rumah sakit, dan saya kira itu kan masih bisa dijudge Pak, karena itu 17 September sampai sekarang rumah sakit Koja saja masih taraf mengevaluasi dan sosialisasi karena dia ikut termasuk dengan remunerasinya Pak. Kalau nanti kita berlakukan tarif tersebut, kami akan kesulitan untuk mengelaborasi remunerasinya, sehingga kami harus belajar dulu dengan rumah sakit yang sudah mengimplementasikan itu, baru nanti kami laksanakan di Koja. Jadi jelas yang sekarang itu kami laksanakan masih tarif yang lama. Ya, Koja yang artinya menurut kami Pak, tarif yang lama itu adalah tarif yang paling rendah di Indonesia. Karena 20.000 sehari Pak, akan 3 kali sama saja. Sementara rumah sakitnya per tahun hotel bintang 4. Nah, itu barangkali yang mau flashback bahwa biaya operasional rumah sakit itu cukup tinggi. Karena kelasnya kelas hotel, tapi yang dilayani adalah sesuai dengan Kalau saya mau Pak ya, jangan lupa istri catat. Jadi itu saya tawarkan, Bapak boleh tentukan tarif, tapi tidak berlaku untuk yang kelas 3 kan. Jadi Bapak kami buka peluang, fitnya segala macam cari uang, kami buka. Karena sekarang tarifnya terlalu rendah, kan kita rugi juga Pak. Jadi Bapak boleh ngajukan lagi yang Bapak mau. Tapi tarif ini jangan berlaku untuk orang yang esda gitu Pak. Itu yang kami maksud Pak. Kalau misalkan juga gitu, kalau masuk fit juga mahal, kami tidak ampun dia receh kok. Orang mau ya silakan gitu loh. Jangan dia ke Singapura Pak. Nah itu silakan Bapak, kami tunggu RSUD, ini kalau satu pasukan, ini yang lain tidak. Kita pecah saja, RSUD Koja mau masukkan apa, Bapak mau tertulis nanti tarif-tarif itu Bapak perbaiki versi Bapak. Kan di rumah sakit kan Bapak yang terjadi kan, RSUD. Bapak di rootnya. Bapak jangan mau untung, Bapak terlalu tinggi, hukum pasar akan berlaku Pak. Orang tidak akan pilih di rumah sakit Bapak, dia akan pilih ke rumah sakit Kelapa Gading Pak. Kalau tidak Bapak terima kan kira-kira begitu. Tapi tolong jangan kuras duit jamkes dan saya Pak. Ini kan tidak seimbang. Orang swasta yang masuk Bapak murahin, sehingga swasta numpuk di fitnya Bapak. Tapi supaya bisa tutupin, Bapak juga naikin. Jadi saya tidak mau rata-rata sama seperti UMP. UMP tidak pantas Pak. Perusahaan kecil sama besar digabung jadi UMP tengah. Perusahaan besar katakan, saya cuma bayar 2 juta loh. Padahal dia untungnya bisa bayar orang 10 juta. Nah saya berhitung UMP kamu 2 juta. Dan perusahaan kecil 2 juta sama itu cuma 50 juta. Nah, orang mau kerja melanggar undang-undang. Nah itu yang kita bilang, Bapak harus buat harga yang berbeda. Saya cuma minta rumah sakit kita RSUD kalau kelas 3 penuh tidak boleh ditolak. Itu yang lain. Saya dapat ide Bapak, mohon maaf ya saya buat potong, saya takut lupa untuk dicatat. Misalnya contoh Bapak bicara tadi IGD tadi UGD harus 3 kali 24 jam gratis. Ini atas surat edaran. Bapak-bapak wajib taat. Saya senang kalau tadi Bapak mengatakan rumah sakit kami ya kami yang ingin apa? Ya Bapak ikut. Itu pertama. Terus kedua, tidak ada lagi alasan penuh kamar lalu orang disuruh pulang. Lalu pasien disuruh cari rumah sakit sendiri. Tidak ada lagi di situ. Bapak harus cari